الذي أرسل رسوله بدين الحق والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين طابت نفوسهم وصافت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. وبعد، jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian subuh ini. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi bagian dari amal-amal saleh yang terima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas satu tema, bagaimana kita memaksimalkan taubat di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Sebagai pengantar yang mungkin patut untuk kita renungkan, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan khutbah, ketika beliau naik ke atas mimbar itu, falamma raqad darajatal ula faqala amin, thumma raqad darajatal thaniya faqala amin, thumma raqad darajatal thalitha faqala amin. Qalu ya Rasulullah qulta amin thalatha marrat. Apa kata Nabi? Betul, na'am, ja'ani Jibril faqala saqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha wa lam yughfar lahu faqultu amin. Thumma qala saqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadihima wa lam yadkhilahu al-jannah faqultu amin. Thumma qala saqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam tusalli 'alaika faqultu amin. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan khutbah, ketika beliau naik ke tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua kembali beliau mengucapkan amin. Dan begitu juga ketika naik kepada tangga yang ketiga, kembali beliau mengucapkan amin. Nah, setelah selesai, para sahabat penasaran, apa sebenarnya sih yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa jawab Nabi? Betul, tadi malaikat Jibril datang dan berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Celaka bagi seorang hamba yang sudah masuk kepadanya bulan Ramadan dan kemudian
dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, maka kemudian Rasulullah mengaminkan amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celaka bagi seorang hamba yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, namun kemudian kedua orang tuanya ini tidak bisa menjadi penyebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, celaka bagi seorang hamba yang disebut di sisi mereka nama engkau, tapi mereka tidak mau berselawat kepada engkau. Maka kata Nabi, amin. Orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak mengucapkan selawat kepadanya. Jadi tiga hal inilah yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah orang yang sudah masuk ke dalamnya bulan Ramadan, namun kemudian dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadis ini patut menjadi satu renungan kepada kita yang pada saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan ini, dan pada hari ini kita sudah berada di injury time kalau dalam istilah sepak bola itu. Berada di detik-detik akhir ya, inilah waktu-waktu kita, inilah kesempatan-kesempatan kita untuk memaksimalkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dosa-dosa yang kita lakukan itu, yang setiap hari tidak pernah kita lepas darinya, itu dampaknya sangat luar biasa, baik kepada internal individual kita atau bahkan kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Ini agar kita mempunyai satu ghirah untuk kita bersegera melakukan taubat itu, ya kita harus memahami dulu dampak dari dosa yang kita lakukan itu. Dampak yang paling nyata terutama kepada diri kita itu, bahwa setiap seseorang itu melakukan satu dosa, ada yang namanya ron di dalam hatinya itu. Apa ron itu? Kata Ibnul Qayyim, ron itu adalah nuktah hitam. Ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Jadi ron itu adalah nuktah hitam. Sekali kita melakukan dosa, ada nuktah hitam di dalam hati kita. Makanya kalau kita kemudian istimrariyat bidzunub, terus menerus melakukan satu dosa, tidak pernah kita istighfari, tidak pernah kita taubati kepada Allah, maka bisa saja lama-kelamaan hati kita ini penuh dengan nuktah-nuktah hitam itu, jadi hitam legam dan kemudian mengeras atau bahkan kemudian mati. Dan hati manusia itu kalau sudah mati biasanya bisa lebih parah daripada binatang. Salah satu tanda-tanda kalau hati itu sudah mati, biasanya dia berbangga diri kalau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa sedih hatinya ketika terlewatkan dari momentum amal-amal saleh. Makanya hati yang penuh dengan ran ini itu akan menimbulkan dampak-dampak yang lain nantinya. Salah satunya, akan sangat sulit kita untuk bisa khusyuk di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sangat sulit kita bisa menikmati setiap momentum ibadah yang kita lakukan. Itu kalau hati ini sudah penuh dengan ran itu. Salat kita, puasa kita, apalagi salat itu. Salat itu kan dimana ketika seseorang hamba menghadap kepada Allah secara langsung. Di dalam sholat itu di mana seorang hamba bisa berkomunikasi bahkan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat itu Allah itu menjawab bacaan-bacaan yang kita baca. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa jawab Allah?
hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, athna alaihi abdi, kata Allah. Maliki yaumiddin, fawwadani abdi. Apatah lagi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi kita berdialog dengan Allah itu dalam solat-solat kita. Tapi terkadang itu tidak hadir di dalam solat kita itu ketika kita solat. Dan bahkan terkadang diri ini tidak pernah merasa bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena koneksi hati kita ini tidak bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur ilahiyah itu tidak mampu menembus hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan nuktah-nuktah hitam itu tadi. Sehingga ibadah-ibadah kita terkadang menjadi ibadah-ibadah yang hampa, ibadah yang tidak bisa memberikan dampak ruhiyah ke dalam kejiwaan kita, ibadah yang hanya menjadi satu kegiatan rutinitas, menjadi penggugur kewajiban saja. Ini ketika hati kita sudah kotor, terkadang begitu. Kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang itu tadi, terkadang kita terlewatkan dari momentum amal saleh. Makanya untuk mengetahui sejauh mana kondisi hati kita ini sebenarnya sangat mudah. Apa itu? Kalau kita diri ini sudah sudah merasa berat ketika diajak taat kepada Allah, itu sudah menjadi satu pertanda akan kekotoran hati kita ini. Untuk sholat berjamaah di masjid, kok kayaknya berat banget untuk melangkahkan kaki. Untuk tilawatil Quran, jangankan satu hari satu juz, satu hari satu lembar, kok kayaknya kita tidak pernah punya waktu. Kok kayaknya kita sering disibukkan dengan urusan-urusan dunia terus gitu. Apalah lagi untuk bangun malam, untuk tahajud, berat banget. Itu terkadang disebabkan memang dari kekotoran hati kita ini. Makanya kalau diri ini sudah merasa berat untuk diajak taat kepada Allah, itu sudah menjadi satu pertanda. Maka perbanyak istighfar kita. Karena istighfar itu yang nantinya akan membersihkan nuktah-nuktah hitam itu. Kata Imam Al-Ghazali, hati kita ini ibarat bendingan kaca. Sementara debu-debu yang menempel di kaca itu ibarat dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau setiap debu menempel di kaca, setiap hari kita bersihkan, maka insya Allah kondisi hati kita ini tetap terjaga. Maka inilah rahasianya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istighfar kita itu dalam setiap hari kalau bisa tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu minimalnya. Apatah lagi kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan ini, bulan yang oleh Allah janjikan kepada kita pengampunan dari dosa. Tentunya kita lebih tingkatkan lagi istighfar kita itu, untuk menjaga kondisi hati kita ini. Karena kalau dibiarkan dosa terus menumpuk di dalam hati, ya tambah hampa kita dari ketika melakukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu dampak yang lain juga selain kehilangan kehusyukan di dalam ibadah ini, kata para ulama, juga akan menghalangi sampainya ilmu ke dalam hati kita. Jadi hati yang kotor ini menyebabkan terhalangnya ilmu sampai ke dalam kalbu kita. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya dari cahaya-cahaya Allah. Dan kata Imam Waqi, itu cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, mungkin ada sebagian orang itu terkadang semakin memperoleh ilmu, semakin mendapatkan ilmu, tapi ilmunya sedikit pun tidak memberi kebermanfaatan. Tidak bisa menjadi cahaya petunjuk jalan keselamatan bagi dirinya.
Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali itu, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang hanya sekedar bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hudan, petunjuk dari Allah, maka ilmunya itu hanya semakin menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong dirinya, semakin bertambah ilmunya, semakin ujub, ya, semakin mengecilkan orang lain. Nah, ini salah satu tanda-tanda kotornya hati. Ya, semakin bertambah ilmu tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tentunya menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang membawa kita ke jalan keselamatan. Ya, penyebabnya itu hati kita yang kotor ini. Sehingga ilmu yang dia dapatkan itu tidak mampu menembus ke dalam kalbunya. Dan biasanya hati yang kotor ini sekali lagi menyebabkan orang itu menjadi congkak dan sombong memang. Maka kalau kita di dalam diri kita ini ada sifat-sifat yang seperti itu, yakini bahwa hati kita ini sedang kotor. Kalau ada di dalam diri kita ini perasaan-perasaan menganggap orang lebih rendah dari kita, itu sudah pertanda tentang kekotoran hati kita dan perlu perbanyak istighfar-istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dampak dari dosa dan maksiat itu bisa menyebabkan terhalangnya karunia Allah, rizki Allah, dan bahkan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai satu ibrah mungkin dalam perjalanan sejarah itu, dalam perang Hunain. Perang Hunain itu kan terjadi setelah Fathu Mekah, ya. Kalau kita belajar sejarah, dalam Fathu Mekah itu kita tahu kemudian penaklukan kota Mekah, banyak sekali dari orang-orang Quraisy yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang dilukiskan oleh Allah dalam surah An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka masuk ke dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bergerak ke Taif, ya, untuk memerangi kabilah Khawazin, untuk memerangi Saqif yang sudah mereka mempersiapkan pasukan. Jadi banyak sekali yang ikut dalam perang Hunain ini, termasuk 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi dari Madinah. Kemudian ditambah 2.000 pasukan dari orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Sehingga total pasukan sekitar 12.000 pasukan. Angka 12 itu dulu adalah angka yang sudah sangat banyak untuk wilayah Jazirah Arab itu. Belum pernah dalam sejarahnya orang bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Dalam perang Ahzab itu baru 10.000 orang-orang Quraisy itu. Sehingga ketika kaum muslimin melihat banyaknya jumlah pasukan itu, kemudian timbul ujub di dalam hatinya. Kemudian ia mengatakan, pada hari ini tidak mungkin kita akan terkalahkan. Kenapa? Pasukan kita banyak. Tapi apa kemudian yang terjadi dalam perang Hunain itu? Ketika Allah melukiskan di dalam surah At-Taubah itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa fi yaumi Hunainin idz a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'a. Wadaqat 'alaihimul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Jadi sungguh kata Allah, kami telah menolong kalian di berbagai macam medan pertempuran, termasuk di dalam perang Hunain. Ketika kalian dicongkakkan oleh jumlah pasukan, ternyata banyaknya jumlah pasukan itu tidak sedikit pun memberikan manfaat apa-apa kepada kalian. Sehingga hampir saja pasukan kaum muslimin dalam perang Hunain itu mengalami kekalahan. Ketika kemudian diserang secara mendadak dari atas perbukitan, kocar kacir itu pasukan kaum muslimin itu. Hanya ada beberapa orang yang bertahan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlarian mereka semua. Sampai kemudian Allah menurunkan pertolongannya itu di detik-detik terakhir pertempuran. Ketika Rasulullah berseru, orang-orang yang berbaiat di mana? Di Bai'atur Ridwan, para ahli Badar dan sebagainya. Baru sahabat-sahabat melakukan konsolidasi lagi itu ketika itu.
Dan kemudian disitulah Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, sehingga kemudian kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Pertanyaannya kepada kita, apa yang telah menyebabkan lambatnya datang pertolongan dalam perang Hunain ini? Hanya sedikit ujub, sedikit sombong di hati kaum muslimin telah menyebabkan lambatnya datang pertolongan. Lebih jelasnya lagi di dalam perang Badar, dalam perang Uhud ya. Apa yang menjadi penyebab kekalahan pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud itu? Karena ketidakpatuhan sebagian pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di Jabal Rumat, itu sekitar 50 pasukan. Padahal Rasulullah sebelumnya telah berpesan, jangan engkau tinggalkan pos ini baik kita menang maupun kalah. Rupanya ketika dalam babak pertama pertempuran itu, pasukan kaum muslimin bisa memukul mundur pasukan musuh, yang ketika itu musuh itu lari tunggang langgang dengan meninggalkan ghanimah yang banyak itu. Disitulah kaum muslimin sudah mulai berebutan mengambil ghanimah. Rupanya orang-orang yang di Jabal Rumat ini juga mulai tergoda. Ini saya kalau tidak turun nggak dapat, ini nggak kebagian gitu. Akhirnya mereka lupa kepada pesan Rasulullah SAW tadi. Diingatkan oleh pimpinannya ketika itu, nggak menggubris lagi, udah turun semuanya untuk berebut harta rampasan. Yang bertahan di Jabal Rumat itu hanya ada sekitar 5 orang. Nah, ketika kemudian Khalid bin Walid ngelihat dari kejauhan pos yang sangat strategis ditinggalkan, maka Khalid bin Walid ketika itu masih kafir ya, masih jadi panglima pasukan Quraisy. Dia memutar balik pasukan berkudanya dan kemudian menyerang ke pasukan kaum muslimin dari belakang, sehingga kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud itu, dan itu menjadi penyebab kekalahan. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai terjatuh ke dalam jurang, sampai tanggal gigi beliau yang mulia ya, sampai darah mengucur. Ada 3 rantai, cincin rantai yang menancap di pelipisnya ini, yang dicabut oleh Ubaidah bin Jarrah itu dengan pakai giginya itu, dicabut tanggal 1 giginya Ubaidah itu. Jadi itulah yang kemudian terjadi di dalam perang Uhud itu. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Ada apa penyebabnya? Kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, pembangkangannya terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang sedang berjihad. Padahal di situ ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemaksiatan yang dilakukan mereka telah menyebabkan kekalahan pasukan kaum muslimin. Jadi disinilah kita belajar. Oleh karenanya istighfar kita itu yang insya Allah akan membuka pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang akan membuka pintu-pintu karunia Allah, bahkan pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam surah Nuh itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya ia, ghaffara, zat yang maha pengampun. Kalau kita sudah beristighfar, kita sudah minta ampun, apa jaminan Allah kepada kita? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim kepada kita hujan. Midrara itu hujan yang terukur, hujan yang memberi kebermanfaatan, bukan hujan yang menyebabkan petaka dan bencana. Dan bahkan tidak sampai di situ, kata Allah, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah pasti akan memberikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kita. Istighfar ini yang akan membuka pintu-pintu rezeki, dan bahkan anak-anak. Makanya kalau ada sebagian dari kita yang belum dikarunia keturunan oleh Allah, perbanyak istighfarnya. Karena boleh jadi Allah menahan karunia-Nya kepada seseorang itu, boleh jadi memang lantaran dari dosa dan maksiat yang dilakukannya. Makanya ketika seorang datang kepada Nabi
bertanya karena lama tidak dikaruniai keturunan, oleh beliau diperintahkan perbanyak istighfar. Ini ayatnya. Perbanyak sedekah di antaranya juga. Ya. Uyumditkum bi amwali wa bani. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan ciptakan untuk kita, jadikan untuk kita jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah ciptakan untuk kita sungai-sungai yang mengalir. Lahan pertanian tumbuh subur, kebun-kebun berbuah dengan lebatnya. Pintu-pintu keberkahan oleh Allah akan buka baik dari langit maupun dari bumi. Ini ketika kita menjadi hamba-hamba yang bisa membumikan istighfar ini. Maka seharusnya istighfar ini seharusnya menjadi gerakan nasional. Ya, karena memang ada satu hubungan korelasi antara kondisi satu negeri itu dengan perilaku masyarakatnya. Ya, ada hubungannya. Ketika musibah datang silih berganti kepada kita, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan memang ada yang salah. Ya, karena memang salah satu sebagian dampak dari dosa itu, di antaranya selain juga tadi menjadi penghambat sampainya pertolongan, menjadi penghambat karunia, menjadi penghambat sampainya rizki, juga mengundang datangnya azab Allah. Ketika azab Allah itu sudah turun, itu sudah enggak pilih-pilih lagi, ammas salih wa talih, semuanya kena. Baik yang soleh maupun yang berbuat dosa juga kena. Nah, ini yang saya katakan tadi, dosa itu dampaknya bukan buat diri pelaku dosa saja, tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dalam beberapa keterangan itu, jika satu orang ada berzina di satu tempat, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping, itu semuanya akan kena dampaknya. Rahmat Allah tahan. Ya. Makanya di dalam kehidupan ini kita ibaratnya itu orang yang sedang menaiki satu kapal, yang kalau ada salah satu penumpang untuk membocorkan kapal, maka kewajiban yang lain untuk mencegahnya. Kalau tidak, semua penumpang kapal akan tenggelam. Inilah konsep di dalam Islam itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, harus kita tegakkan. Karena kalau seorang berlaku dosa, dampaknya bukan bagi dia saja gitu. Dan bahkan di dalam satu hadis qudsi itu Allah menyatakan, ketika melihat kekurang ajaran manusia, ketika melihat mereka yang tidak salat, mereka yang tidak puasa, mereka yang mabuk, mereka yang korupsi, ya, apa kata Allah? Inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Ingin saja saya tumpahkan azab kepada mereka itu. Jadi gregetan Allah itu kalau ngelihat orang-orang yang maksiat itu. Tapi kata Allah, ketika saya melihat orang-orang yang sujud di keheningan malam, baik-baik yang tanpa dosa, binatang-binatang ternak yang melata mencari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini yang menjadi peredam murkanya Allah ini. Itu orang-orang yang di keheningan malam dia bangun dan dia sujud. Baik-baik yang menyusu, binatang-binatang ternak yang melata mencari makan. Ya, kita patut bersyukur kalau di lingkungan kita ini masih banyak orang-orang yang solehnya. Masih banyak orang-orang yang tengah malam dia bangun, dia sujud, dia tadarruk, dia istighfar kepada Allah. Mungkin lantaran itu Allah belum menimpakan azabnya kepada kita. Oleh karenanya kita patut bertanya, ketika pada hari-hari ini terkadang ketika musim hujan yang datang apa? Bencana, banjir, petaka. Jangan-jangan memang hujan yang sebenarnya rahmat Allah ini Allah turunkan sebenarnya bukan untuk kita gitu. Jangan-jangan Allah turunkan hujan ini memang hanya lantaran kasihan kepada makhluk-makhluknya yang melata, makhluk-makhluknya yang kehausan. Kalau melihat manusianya, di mana-mana tempat perzinahan sudah banyak. Ya. Sehingga ini patut menjadi bahan evaluasi kepada diri kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, marilah kita giatkan sekali lagi bagaimana istighfar ini menjadi suatu gerakan nasional. Karena mungkin dengan lantaran ini Allah akan turunkan keberkahannya kepada kita.
Namun terkadang memang ya kita malas gitu. Maka di sini penting juga kita harus mengetahui apa sih yang menjadi faktor-faktor penghambat orang-orang itu enggan untuk melakukan taubat. Yang pertama, karena terkadang kita sering meremehkan satu dosa. Ya, kita terkadang menganggap enteng satu dosa. Padahal dosa itu ketika kita menganggapnya kecil, justru itulah yang menjadikan dosa itu kemudian menjadi dosa besar. Makanya para ulama itu berpesan kepada kita, la tahtakirudz dzunubas shighar. Jangan engkau menyepelekan dosa kecil. Kenapa? Li'anna biha yatasha'abu dzunubul kibar. Karena dengan dosa kecil inilah yang menjadikan dosa itu menjadi besar. Ya, apalagi kalau kita tidak istighfar. Apa kata Rasulullah itu? La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil sebenarnya. Kalau dosa kecil itu kemudian kita lakukan setiap hari, lama-lama akan menjadi bukit gitu. Tapi tidak ada dosa besar kalau dosa besar itu juga kita hantam tiap hari dengan istighfar kita kepada Allah. Ya. Li'anna biha yatasha'abu dzunubul kibar. Yang kedua apa kata para ulama? Kenapa kita tidak boleh menyepelekan dosa? Rubbama takunu khatbullah fi tilkas sighar. Ini yang perlu kita ingat. Barangkali ya justru di dalam dosa kecil itu terkadang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak pernah tahu. Jadi rubbama takunu khatbullah fi tilkas sighar. Maka boleh jadi kemurkaan Allah kepada kita itu justru terletak di dalam dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebagaimana kita juga tidak pernah tahu amal yang seperti apa yang diterima dari amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyepelekan amal yang sedikit. Boleh jadi itu yang menyelamatkan kita. Sebaliknya juga kita tidak boleh menyepelekan dosa kecil, karena boleh jadi di situ justru terletak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu kisah pada masa tabi'in mungkin patut menjadi satu ibrah kepada kita. Ada satu tokoh tabi'in yang ketika hendak meninggal dunia itu, tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya oleh orang-orang terdekatnya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa engkau masih menangis? Padahal saya lihat engkau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Padahal saya lihat engkau tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah. Lalu apa yang kau tangiskan sekarang?" Apa kata Syekh tadi? "Sungguh aku itu tidak menangisi akibat kelalaian ibadah yang saya lakukan. Sungguh saya tidak menangisi akibat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Kenapa? Karena semua itu sudah jelas-jelas dosa. Yang kalau kita datang kepada Allah minta ampun, Allah itu adalah zat yang at-tawwab, zat yang maha penerima taubat. Allah itu zat yang al-ghaffar, zat yang maha pengampun. Yang paling saya takutkan ini, kata beliau, saya takut melakukan satu hal yang mungkin dalam pandangan saya kecil, yang mungkin dalam pandangan saya remeh, yang mungkin dalam pandangan saya bukan merupakan dosa, tapi kemudian dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang sangat besar. Ini yang paling saya takutkan, kata beliau. Kemudian beliau menyitir salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang hadisul ifki, itu kabar bohong yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketika itu para sahabat ini kemudian membicarakan kabar bohong ini tanpa melakukan tabayun, dengan entengnya menyebarkan berita bohong Sayyidah Aisyah itu tanpa merasa bahwa itu adalah satu dosa. Tapi apa kemudian teguran dari Allah ketika wahyu turun kepada Nabi? "Idz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim." Ingatkah engkau, kata Allah, ketika kalian menerima kabar bohong itu, kemudian kalian menyampaikan kabar bohong itu dari satu mulut ke mulut yang lain, membicarakannya tanpa sesuatu
tahu hakikatnya seperti apa. Wa tahsabunahu hayyinan, engkau menganggap itu sebagai sesuatu yang ringan, yang remeh, yang enteng, padahal wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yang seperti ini pula yang kita takutkan dari diri kita. Apalagi kalau dosa itu kadang sudah kita lakukan setiap hari, bahkan terkadang menjadi tradisi, menjadi budaya. Lalu bagaimana kita akan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang tidak pernah kita merasa melakukannya? Wajar kalau dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang dalam satu kesempatan Sayyidah Aisyah ini berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengisyaratkan bahwa salah satu istri beliau yang lain namanya Sayyidah Safiyah itu bertubuh pendek. Apa teguran Nabi kepada Sayyidah Aisyah? Wahai Aisyah, engkau telah mengeluarkan kata-kata yang seandainya ia dituangkan ke air laut, maka air laut akan menjadi berubah karenanya. Coba bayangkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hanya berbicara kepada Nabi, mengisyaratkan bahwa tubuh Sayyidah Safiyah itu pendek. Sedemikian dahsyat teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini apa? Kata beliau, komentarnya, yang dimaksudkan berubah di dalam hadis ini dari suci menjadi najis. Bayangkan itu. Padahal jika seandainya hewan-hewan yang ada di permukaan bumi ini mati nyemplung ke laut, rasa-rasanya masih belum cukup untuk menjadikan air laut berubah menjadi najis. Tapi kata-kata yang keluar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk menjadikan air laut berubah menjadi najis karenanya. Bahkan dalam beberapa hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan bahwa kelak di akhirat itu ada seorang laki-laki yang dia mendekam dalam neraka selama 70 tahun lamanya lantaran gara-gara hanya satu kalimat saja. Bi kalimatin. Jadi satu kalimat menyebabkan orang mendekam selama 70 tahun dalam neraka. 70 tahun itu kalau hitungan hari akhirat sesuai dengan hitungan Allah gitu, berapa tahun itu? Dalam hitungan Allah itu kan innal yauma indallah ka alfi sanatin mimma ta'uddun ya. Bahwa satu hari dalam hitungan kita, dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Enggak tahu di akhirat nanti yang berlaku hari itu seperti hari-hari ini atau adalah hari sebagaimana hitungan Allah gitu. Kalau yang berlaku hari seperti hitungan Allah berarti satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Kalau 70 tahun ya tinggal dihitung. Maka jangan sekali lagi kita pernah menyepelekan dosa itu. Karena kita tidak pernah tahu di mana letak kemurkaan Allah kepada kita. Kita tidak pernah tahu dosa yang mana yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersegeralah kita dalam setiap hari ini selalu lakukan muhasabah, istighfar kepada Allah. Meminta ampun dari dosa-dosa yang kita tidak sengaja melakukannya atau dari sesuatu yang sengaja kita melakukannya. Makanya salah satu doa yang harus kita sering rutinkan itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Karena terkadang kita memang sering melakukan dosa itu kita tidak menyadari. Ini yang menjadi penyebab orang itu kadang enggan melakukan taubat karena menganggap dosa itu remeh, dosa itu kecil, dosa itu mudah gitu. Dan yang kedua, kita sering bertulul amal. Apa bertulul amal itu? Selalu merasa bahwa usia kita ini masih panjang. Ya nanti bertaubatlah kalau usia kita sudah 40 tahun. Sudah 40, dan nanti lagi lah kalau sudah 50 tahun.
Sudah 50 tahun, nantilah kalau sudah 60-70 tahun baru kita taubat. Lalu siapa yang menjamin usia kita akan sampai di situ? Bukankah kematian itu adalah sesuatu yang misteri, yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya? Bukankah sudah sering kita saksikan dalam keseharian kita? Orang pagi-pagi masih ngobrol dengan kita, masih bercanda dengan kita. Sore hari telah kita antar ia ke kuburan. Makanya boleh jadi hari ini kita masih mengantar orang ke kuburan, besok malah kita yang diantar orang bersama-sama. Kita tidak pernah tahu. Maka jangan mentang-mentang karena kita sekarang masih muda, kemudian kita merasa bahwa kematian itu masih jauh dari kita. Jangan mentang-mentang karena kita masih sehat. Jadi sini pentingnya bagi kita untuk menyadari, selalu mempersiapkan diri. Karena jatah umur umat ini sangat sedikit, sangat sebentar. Berapa sih usia umur kita itu? Ya, kalau dalam beberapa hadis itu dikatakan, kama qala ya amaru ummati baina 60 wa 70. Jadi umur rata-rata umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Itu standarnya umur Muhammad itu. Jadi bagi kita yang sekarang sudah 40 tahun, 50 tahun, apalagi sudah 60 tahun, itu kan sudah lebih separuh dari kehidupan ini sudah kita lampaui. Hanya tinggal yang tersisa aja. Dan terkadang kita masih belum tergerak juga untuk mendekat, untuk inabah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita tulul amal gitu, merasa bahwa usia kita ini masih akan panjang terus gitu. Makanya selalu pertanyaan yang selalu harus kita pertanyakan kepada diri kita ini, jika dengan kondisi kita yang hari ini seperti ini, dengan amal-amal kita yang compang-camping ini, dengan dosa-dosa kita yang menumpuk yang belum sempat kita taubati ini, gimana kalau kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, memanggil kita untuk menghadap? Pertanyaannya, kira-kira kita sudah siap enggak? Maka kalau diri ini menjawab kita belum siap, justru inilah kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apatah lagi kita sekarang berada di bulan Ramadan ini, tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Boleh jadi Ramadan kali ini yang kita jalani adalah menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Tapi semoga Allah memanjangkan usia-usia kita, amin, di dalam ketaatan kepada-Nya. Maka perlu kita selalu bermuhasabah diri. Manakala sudah tiba waktunya, di mana ketika Allah mengambil jatah waktu kita, mengambil jatah umur kita, ketika kita sudah sendirian berbaring di liang lahat, ketika kita belum mempersiapkan amal-amal terbaik kita, ketika yang ada hanyalah dosa-dosa yang menumpuk yang belum sempat kita taubati. Bagaimana kita akan berhadapan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Jadi muhasabah diri, selalu menghadirkan bahwa seakan-akan kita ini akan mati besok gitu. Sehingga dengan begitu kita insya Allah bisa khusyuk dalam ibadah itu kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya salah satu ciri salat khusyuk itu wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk di dalam salat itu alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya lah mereka semua dikembalikan. Jadi selalu merasa bahwa kita ini akan mati besok, itu bahkan terkadang. Jadi yang kedua, ini kita sering tulul amal. Ini yang menyebabkan kita itu terhambat untuk selalu melakukan taubat. Yang keempat, ini kita singkat-singkat saja ya. Terkadang kita mengandalkan pengampunan Allah, tapi justru dengan terus-menerus membiarkan diri ini terjerumus dalam dosa. Mengandalkan pengampunan Allah, tapi dengan terus-menerus kita melakukan dosa ini sama dengan omong kosong. Ya sama dengan tadi, tulul amal namanya. Ya. Bagaimana kita berharap ampunan Allah,
kemudian dengan terus melakukan dosa. Ya, kalau kita mengharapkan pengampunan Allah sih dengan beristighfar gitu, dengan bertaubat. Ini terkadang disitulah terletak tipuan iblis kepada kita. Mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat, ya nanti kan Allah Maha Pengampun. Kan Allah pasti akan menerima taubat kita. Ya bagaimana kita akan mendapat ampunan, berharap ampunan Allah tapi dengan terus melakukan dosa. Dan yang terakhir ya, juga patut ini terutama yang menjadi syarat-syarat terimanya taubat kita itu untuk kita ketahui ya, salah satunya adalah apa? Ada sifat an-nadm, menyesal ya. Menyesal dalam diri kita ini dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Dan yang kedua, wa ya'zama an la ya'uda ilaih. Harus punya tekad yang bulat untuk kita tidak melakukan dosa-dosa itu kembali. Nah, ini syarat-syarat diterimanya taubat itu harus ada itu minimal gitu. Kalau dengan terus-menerus melakukan dosa ya bagaimana gitu. Tapi pertanyaannya kan gimana kalau kemudian kita terus istighfar kepada Allah tapi tiap hari kita melakukan taubat? Melakukan taubat tapi tiap hari kembali lagi terjebak dalam dosa dan maksiat. Ketika ada seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri seperti itu, apa kata Hasan Al-Basri? Jangan pernah engkau hentikan istighfarmu sehingga menyebabkan setan bergembira atas karenanya. Kita manusia ini adalah makhluk yang memang tidak pernah lepas dari dosa dalam setiap hari. Maka istighfar-istighfar kita juga harus terus-menerus. Tapi tetap harus ada di dalam hati kita ini apa? Azam yang kuat, tekad yang bulat untuk kita tidak mengulang dosa itu lagi. Karena ini menjadi syarat diterimanya amal, taubat. Dan yang ketiga, apabila dosa itu masih berkaitan dengan hukukul adami, dengan hak-hak manusia yang lain, maka sebelum kita bertaubat kepada Allah, terlebih dahulu kita harus meminta kehalalan dari orang yang kita punya hak. Kita pernah menyakiti tetangga kita, saudara kita, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita minta kehalalan dari orang-orang yang kita punya salah kepadanya. Inilah beratnya dosa kalau sesama manusia itu. Sampai-sampai Ibnu Uyainah itu pernah mengatakan 1000 dosa itu tidak ada artinya. 1000 dosa kepada Allah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 1 dosa kepada sesama. Kenapa? Karena kalau Allah itu maha baik, maha tawwab, maha ghaffar. Tapi manusia terkadang tidak begitu. Apalagi kalau orangnya sudah tidak tahu kita di mana, atau bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kita akan minta pengampunan dari orang yang orangnya sudah tidak ada lagi? Apatah lagi kalau bersifat hukukul maliyat, hak-hak harta yang pernah kita ambil. Makanya dalam konteks ini para ulama itu memberikan beberapa solusi kepada kita. Ya, di antaranya kalau hak-hak maliyat terutama, ya kalau ahli warisnya masih ada, ya bayarkan kepada ahli warisnya. Kalau sudah tidak ada, ya mungkin kita perbanyak infak kita atas nama orang yang kita ambil haknya. Mudah-mudahan kelak di akhirat bisa menjadi tebusan. Karena di akhirat itu nanti kita akan dihisab oleh Allah dengan seadil-adilnya. Ketika si A punya salah kepada si B, ya, maka kebaikan-kebaikan si A ini diambil diberikan kepada si B. Dan bahkan ketika kebaikan-kebaikan si A ini habis, kejelekan-kejelekan si B diambil diberikan kepada si A. Sementara kita harus menghadapi timbangan amal kebaikan dan keburukan. Maka dalam hadis itu disebutkan, inilah cerminan orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat itu, orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, tapi kemudian semuanya habis lantaran dia punya banyak salah kepada sesama. Ya. Makanya jangan enak-enak, terutama kalau kita jadi pemimpin. Ya, pejabat-pejabat itu akan dituntut oleh rakyat se-Indonesia nantinya, yang akan datang untuk menuntut itu. Kalau tidak amanah, ya, jangan berbangga-bangga karena sedang punya kuasa dengan menzalimi rakyat. Karena sungguh nanti kelak di akhirat rakyat akan menuntut mereka. Ya, perbanyak
pahala puasanya, pahala sholatnya, semuanya akan habis semuanya. Ya, maka di sini pentingnya kita untuk selalu saling menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, saling membuka pintu-pintu kemaafan, terutama dengan orang-orang yang setiap hari kita berinteraksi. Ini menjelang akhir-akhir Ramadan ini penting bagi kita untuk kemudian menyempurnakan kesucian kita, pengampunan dari dosa-dosa ini. Kita banyak meminta ampun ya, meminta maaf ya kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita banyak salah kepadanya. Oh, jangan sampai itu menjadi penghambat sampainya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau orangnya sudah tidak ada, ya kalau harta itu tadi seperti itu. Atau kita diajarkan para ulama itu memperbanyak baca istighfar modelnya seperti ini. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni orang-orang yang punya hak, ampuni orang-orang yang saya mempunyai hak kepadanya. Jadi kita memperbanyak memintakan ampun terhadap orang yang kita punya banyak salah kepadanya. Ini mudah-mudahan kelak di akhir itu menjadi tebusan gitu. Sehingga tidak kemudian mengambil seluruh amal-amal kebaikan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat itu. Sementara di timbangan amal itu ya ditimbang oleh Allah di dalam surah Al-Qari'ah itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lalu bagaimana kalau kebaikan kita udah habis? Apatah lagi kalau kejelekan orang ditimpakan kepada kita. Nah, maka disinilah pentingnya ya untuk kita kemudian selain memperbanyak istighfar kita, taubat kita kepada Allah, membangun hubungan kepada sesama ini, ya jangan perbanyak kezaliman kita. Makanya yang harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya kepada semua orang. Kita nggak usah segan-segan untuk minta maaf kepada orang yang kita punya salah. Oh, jangan sampai kelak nantinya ini akan menjadi sesuatu yang bisa memakan amal-amal kebaikan kita. Ya, ini saja mungkin yang patut kita renungkan. Mudah-mudahan renungan pagi ini yang menjadi motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan, untuk menyegerakan istighfar, taubat kita kepada Allah, dan untuk semakin mengokohkan, mengeratkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi min salahil Islam wal muslimin. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ya, tafadhal kalau masih ada hal-hal yang mau ditanya yang kurang jelas. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taib. Ya, yang pertama, salah satu tanda-tanda diterimanya taubat itu, ya tentunya kita semakin baik. Ya, jadi
semakin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, insyaallah kita akan lebih condong hati kita ini kepada nilai-nilai kebaikan. Akan selalu condong hati kita ini di dalam beramal-amal saleh. Itu salah satu tanda-tanda diterimanya taubat seseorang itu. Jadi merasa sedih banget ketika melakukan dosa, atau ketika kemudian ketertinggalan momentum amal-amal saleh, itu sudah jadi pertanda insyaallah taubat-taubat kita diterima. Oh, kita ketinggalan sholat berjamaah di masjid, nyeselnya itu kayak apa gitu. Dan bahkan ada sebagian ulama dulu itu yang karena cuma naik masjid mendahulukan kaki yang kiri, itu menyesalnya luar biasa. Ya kenapa hal-hal yang mungkin seremeh itu disesalkan dan sangat ya karena memang berangkat dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tanda-tanda taubat-taubat kita diterima itu yang paling umum itu ya kita merasa bersedih banget ketika kita tertinggal dari momentum amal-amal saleh, atau kita menyesal banget ketika kita melakukan satu perbuatan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diterima taubatnya itu semakin baik itu intinya. Dan semakin semangat di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Karena apa? Karena ron di hatinya itu sudah nggak ada. Menikmati, biasanya ibadah itu menikmati, meresapi. Ya. Itu salah satu tanda-tandanya. Lalu bagaimana kita menyiasati untuk minta ampun kepada orang, minta maaf kepada orang yang mungkin kita segan kepadanya. Ini sebenarnya kalau menyiasati seperti ini kembali kepada individu kita masing-masing, karena kadang-kadang kita lebih tahu mengambil hati dari orang yang kita punya salah kepadanya. Ya nggak ada trik-trik khusus. Ya mungkin kalau kita malu secara ini, ya kita minta maafnya secara umum aja. Kalau kita mau malu menyebutkan satu persatu dari dosa yang kita lakukan, ya, nggak usah disebutkan, Pak saya pernah ghibah bapak ini. Artinya secara umum aja itu kan lebih ini. Pak saya mohon maaf ya, takut saya punya dosa sama bapak, bagi yang saya sengaja maupun yang nggak sengaja. Ya, tapi kalau hak-hak maliyat tetap harus disampaikan. Ya. Saya pernah ambil uang bapak begini, gini, itu harus disampaikan kalau seperti itu. Ya daripada kita nantinya menjadi beban ketika menghadapi yaumul hisab. Ya. Justru disitulah letak kebaikan orang itu, kemampuan, keberanian dia dalam mengakui kesalahan orang lain. Ya. Walaupun terkadang memberikan maaf itu lebih berat terkadang. Minta maaf mah kadang mudah, tapi kadang memberikan maaf. Tapi yang terpenting begini bagi kita itu, ketika kita sudah punya salah, kita sudah datang minta maaf kepada orang yang kita punya salah, urusan kita sudah selesai. Masalah orang itu memberikan maaf atau tidak sudah menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang hujjah dia bisa diterima di sisi Allah, dia tidak memberikan maaf, ya udah jadi urusan dia. Yang penting kewajiban kita itu datang minta maaf, itu saja. Orang memaafkan atau tidak itu sudah menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terpenting. Ya mungkin kalau kita malu, segan, ya itu bisa secara umum aja, Pak. Saya minta maaf. Kali saya pernah melakukan dosa apapun yang saya lakukan, baik yang sengaja dan yang tidak sengaja kepada saya, minta maaf. Sebaliknya kalau Bapak punya salah kepada saya juga maafkan, kita kosong-kosong. Jangan sampai kesalahan di antara kita ini nantinya menjadi orang kita yang saling bermusuhan di akhirat nantinya. Jangan-jangan sampai kesalahan-kesalahan kita ini jangan sampai menghalangi sampainya taubat-taubat kita kepada Allah. Ya, makanya ketika Idul Fitri itu kita dianjurkan memperbanyak silaturahim. Ini salah satunya itu. Saling untuk 0-0 ya istilahnya ya. Saling memaafkan dari segala dosa. Nah, yang momentum yang paling baik itu ya Idul Fitri itu tadi, Pak. Kita silaturahim kepada orang yang kita banyak salah, banyak dosa, kita minta ampun, kita minta kemaafan. Dan insya Allah mulai detik ini saya tidak akan ulangi lagi gitu. Nah, udah terus terang aja, nggak apa-apa. Daripada nanti kita berat di akhirat.
Itu menjadi beban. Sampai itu kata Ibnu Uyainah tadi, 1000 dosa kepada Allah itu tidak ada artinya dibandingkan 1 dosa kepada sesama manusia. Ya. Nah, itu tadi. Ya mungkin cukup ya. Baiklah, ada yang lainnya. Ya, silakan. Dipangkas. Ya. Ya. Jadi begini. Di dalam Al-Qur'an itu kita diajarkan satu doa. Ini patut untuk kita ulang-ulang. Doa ini kalau kita masih mempunyai ghil kepada saudara-saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ini ada ghil, ada rasa nyesek hati, dendam, sakit hati kepada saudara-saudara kita seiman. Ini yang dinamakan dalam Arkanul Ukhwah itu yang disebut sebagai salamatus sadr. Apa salamatus sadr itu? Kelapangan hati kita terhadap saudara-saudara kita seiman. Dan yang patut menjadi motivasi kepada kita ini, kata Abdullah bin Amr bin As, salamatus sadr itu sebagai tangga paling awal dari Arkanul Ukhwah, itu sudah cukup untuk mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini saya menyampaikan satu kisah. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika hendak mau salat, tiba-tiba beliau menyatakan akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Kemudian datang seorang laki-laki yang dengan tergopoh-gopoh, dengan masih basah mukanya dari sisa air wudunya. Kemudian dia langsung salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kembali akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Ketika sahabat-sahabat menoleh, ternyata laki-laki yang kemarin yang datang. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini saya harus tahu ini apa yang menjadi keutamaan yang dimilikinya sehingga laki-laki ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai seorang lelaki di antara penduduk syurga. Maka diperhatikan laki-laki ini, ternyata setelah salat langsung pulang dia. Maka pada hari ketiga itu, kata Abdullah bin Amr bin As, hari ketiga Rasulullah masih mengucapkan kembali. Jadi ketika hendak salat akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Ketika dilihat laki-laki yang kemarin yang datang, kata Abdullah bin Amr bin As, pada hari ini saya tidak boleh kehilangan momentum. Setelah selesai sholat, laki-laki ini pulang, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As ketika itu usianya baru 9 tahun, 10 tahun. Tapi para sahabat itu kalau mendengar motivasi tentang surga, semangatnya luar biasa. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Wahai paman, sesungguhnya aku ini lagi punya masalah dengan kedua orang tua aku. Maka izinkan malam ini saya nginep di rumah paman. Sebenarnya maksudnya ingin menyelidiki ibadahnya itu seperti apa sih, sehingga oleh Rasulullah disebutkan seorang lelaki di antara penduduk syurga. Maka nginep sehari, 2 hari, sampai 3 hari beliau menginap. Beliau tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari ibadahnya laki-laki ini. Ibadahnya itu biasa-biasa aja. Dan bahkan kalau bisa dibilang itu minimalis banget gitu. Tahajud juga enggak, duha juga enggak, puasa sunnah apalagi gitu. Kalau sholat biasanya datang, kalau iqamah sudah dikumandangkan baru datang gitu. Makanya buru-buru terus gitu.
Habis sholat dia nggak zikir, nggak apa, langsung pulang aja gitu. Tapi ini sebenarnya apa sih, kata Abdullah bin Amr, kelebihan orang ini? Sehingga sudah 3 hari beliau tidak menemukan apa-apa. Akhirnya dia berterus terang, wahai paman, sesungguhnya aku ini bukan punya masalah dengan kedua orang tua. Saya itu hanya penasaran. Kenapa? Karena sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan paman itu adalah salah seorang di antara penduduk surga. Maka jelaskan kepadaku, wahai paman, ibadah yang seperti apa yang telah menyebabkan paman mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Apa kata laki-laki ini? Ya ibadahku itu seperti yang kau lihat, tidak lebih gitu. Bingung gitu. Abdullah bin Amr bin As, atau mungkin paman itu ada sesuatu kelakuan khusus yang tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau itu saya kata Abdullah bin Amr, kata laki-laki ini, saya itu mempunyai kebiasaan kalau sudah mau tidur, ketika saya sudah berbaring di tempat tidur, saya terbiasa mengangan-angan tentang apa yang saya lakukan. Mulai dari sejak saya bangun tidur, apa yang saya lakukan, bagaimana saya berinteraksi dengan saudara-saudara kita seiman. Maka kalau ada di antara mereka yang menyakiti aku, kalau ada di antara mereka yang punya salah kepadaku, maka sungguh pada malam itu saya lepaskan semua itu dari dalam hati. Jadi saya keluarkan segala unek-unek kepada saudara-saudara seiman, segala kesalahan, nyesek hati, sakit hati. Dan bahkan setelah itu saya berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk mereka semua, untuk mereka orang-orang yang sudah banyak salah kepadaku itu, saya mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu saya itu tidur nyenyak sekali, tidak punya beban gitu. Kenapa? Karena tidak sedikit pun menanggalkan sakit hati kepada sesama saudara-saudaranya. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah pasti yang telah menyebabkan laki-laki ini mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Kenapa? Karena salamatus sadr, kelapangan hati kepada saudara-saudaranya seiman. Makanya yang terpenting di dalam hidup itu, kita membina hubungan bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Itu yang paling penting. Kesalehan secara individual itu belum cukup kalau tidak dibarengi dengan kesalehan secara sosial. Inilah maknanya kenapa kita dianjurkan menjadi orang yang paling banyak melakukan kebermanfaatan kepada orang lain. Ya kalau orang lain punya salah, memfitnah kita, ya udah kita itu mungkin yang akan menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah, walaupun mungkin ibadah kita sangat minimalis gitu. Karena itu akan menjadi ladang pahala bagi kita ketika kita menerima dengan penuh kelapangan. Tidak menganggap kesalahan saudara-saudara kita, mereka melakukan kesalahan, menyakiti kita, itu menjadi sesuatu yang menyebabkan kita sakit hati kepadanya. Tapi justru kita memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan saudara-saudara kita itu. Dan banyak sekali kisah-kisah para sahabat dalam konteks ini ya. Tapi mungkin itu salah satunya, perbanyak doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, jadikan motivasi, mudah-mudahan ini yang akan menjadi ladang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Hadirin jamaah sekalian, demikianlah pada kesempatan bahwa dalam pencerahan ini, yaitu bagaimana kita untuk membentengi daripada langkah-langkah, trik-trik, contoh-contoh kita dalam beribadah, sehingga kita bagaimana untuk menuju untuk mendapatkan kesempurnaan dan daripada Allah SWT di dalam melaksanakan ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Saya pribadi mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang enak, yang salah dari pribadi saya dan yang benar dari Allah SWT. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.